Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmulan Haju dari mahasiswa PPG YN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024 kategori 2. Hari ini saya akan menampilkan peer teaching saya bersama kelompok 2 kelas PAI 2.7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak dengar ini suara laki-laki. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada hari ini kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, Ibu tes dulu semangat paginya hari ini. Semangat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Eh, pada hari ini kita semangat ya mengikuti pembelajaran. Semangat. Ya. Semangat. Oke. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, mana? Coba Ibu lihat dulu posisi duduk siapnya bagaimana? Duduk siap, oke. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin dari sini. Sejenak menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu absen dulu. Hadir semua ini? Ada yang Hadir, Bu. tidak ada ya? Oke, hadir semua. Semua, Bu. Nah, oke baik. Langsung saja materi pada hari ini. eh Ibu tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada anak-anak? Bisa dilihat? Sementara, Bu. Proses. Oke. Bu. Oh, ada. Oke, sudah ada, Ada? Bu. Ada? Oke. Ada. Jadi semuanya? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni pertama, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang mengajarkan tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu menganalisis sikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Ibu harap kalian mampu menerapkan bagaimana sikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Yang keempat, Ibu harap kalian mampu mengembangkan kolaborasi dalam menghadapi musibah dan ujian. Coba Jainon, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin lihat Jainon? Yang pertama apa? Dapat mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar dalam menghadapi musibah, Ibu. Ya, kedua, apa lagi? Saya Ibu yang kedua. Ya, menganalisis. Menganalisis sikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, Saya menerapkan. itu. Saya Menerapkan. menerapkan sikap sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, jadi itu ya ada 4 dan mengembangkan kolaborasi dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, jadi pada hari ini mengapa Ibu membahas 4 tujuan pembelajaran itu? Karena
eh, ini sangat penting ya pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa sabar itu penting? Bagaimana sikap sabar itu menghadapi musibah dan ujian menurut perspektif Islam? Ya, paham? Iya, Ya, paham. paham. Oke. Oke. Baik, kita masuk pada pembelajaran pada hari ini. Perhatikan materi yang Ibu tampilkan pada hari ini. Ini ya. Jadi materi kita yakni tentang ada sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ada anak-anak? Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Oke, jadi materi pada hari ini sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi kita akan melakukan apa? Diskusi sebentar, diskusi kelompok ya. Iya, Bu. Jadi nanti kita akan Ibu akan membagi kalian 3 kelompok. 3 kelompok nanti di dalam kelompok itu ada beberapa penilaian yang akan Ibu bagikan. Ada pesan yang Ibu suruh ke kalian. Bawa handphonenya ada? Ada bawa Ada. HP ada semua? Ya, Oke. Oke. ada, Ibu. Nah, jadi materi kita pada hari ini tentang sabar. Nah, dari sabar ini ada yang tahu tidak apa itu sabar? Bagaimana itu sikap sabar? Ada yang tahu? Sabar menahan diri. Ya? Ada yang Bu, tahu? ada saya. Oh iya, silakan Adlin. Sabar. Kalau Sabar menurut saya, Bu, sabar itu adalah menahan amarah atau suatu yang egois terhadap sikap dari orang lain. Oke, misalnya sabar itu adalah menahan amarah atau sikap egois dari orang lain. Oke, jadi sabar itu adalah sikap sesuatu atau perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk menahan diri dari rasa marah atau misalnya ketika kita menghadapi suatu apa? Ujian dan Musibah. musibah. Oke, suatu ujian dan musibah juga berarti di mana sabar bisa apa berperilaku tenang atau bagaimana kita menghadapi secara tabah atau tidak dengan putus Putus asa. 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 Oke, eh, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di 3 kelompok ini Ibu persiapkan pertanyaan atau 3 permasalahannya, di mana permasalahan itu terdapat ini ya, Ibu share, kalian ada ya, mana ya? Nanti kelompok 1 Ibu bagi ke kelompok 1 itu ada saudari Rosmawati. Iya, Rosmawati, ada kawan-kawan, ada beberapa orang yang Ibu bagikan di kelompok 1. Rosmawati, dengar Ibu? Ada Rosmawati? Kelompok 1 Rosmawati, kelompok Jaringan, Bu. 2 Cynthia, dan Siap. kelompok 3 ada Wirnawati. Siap, Bu. Baik. Jadi eh, materi yang sudah Ibu bagikan itu ada di grup kelas ya. Ya, Bu. Di grup kelas tolong dibaca masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagikan. Oke, sebelumnya eh, Ibu sudah bagikan materi ajar di di kalian. Di situ diperhatikan ada beberapa nilai yang Ibu akan nilai dari kelompok masing-masing. Insya Allah semua kelompok harus aktif ya. Kelompok 1, kelompok 2, Ya, Bu.
Ya, Bu. Kelompok 3. Oke. Ibu, Dari masing-masing. Ya. saya dimasuk kelompok berapa Ibu? Tidak dapat dengar Oke. tadi. Jadi Sardianto masuknya di kelompok 2 ya. Di Ya, kelompok saya 1 tidak itu ada ada baca. Rosmawati, ada Hairul, ada Adlin. Kemudian di kelompok 2 ada Sardianto, ada Jainun, ada Yusuf. Dan kelompok 3 berikutnya yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Oke, di materi yang Ibu bagikan itu ada 3. Ini ya, kelompok 1 pertanyaannya. Jadi masalah yang pertama yaitu tentang ujian kehilangan orang tersayang atau bagaimana kita kehilangan orang yang kita sayangi, misalnya orang tua. Bagaimana sikap sabar itu yang kita tunjukkan? Apa yang kita laksanakan? Paham kelompok 1? Sudah dibaca materinya? Udah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Oke. Yang kelompok 2. Kelompok 2 itu di mana eh, pertanyaan yang Ibu berikan atau masalah yang Ibu apa berikan di kelompok 2 itu ada tentang ujian ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Nah, di mana seseorang itu diuji dengan ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Misalnya, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan dari sikap sabar tersebut? Paham yang kelompok 2? Paham. Kelompok Iya, 3. Yang paham. Ya, Pak. Siap, Bu. eh, diuji dengan apa? Yang kelompok 3. Misalnya diuji dengan kesehatan. Atau misalnya ada seseorang yang dari keluarga kita yang apa? Yang merasa sakitnya sudah berat atau kesehatannya terganggu. Misalnya ada penyakit kanker. Nah, misalnya bagaimana sikap sabar itu yang kita terapkan atau bagaimana harus kita lakukan. Itu ya kelompok 3. Kelompok Siap, Bu. 3. Ya, Bu. Fatmawati. Ya, Bu. Ya, Oke, siap, Bu. baik. Nah, jadi, nah di kelompok, di masing-masing kelompok, eh, Ibu ingin lihat dulu di mana keaktifan kalian, bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ibu harapkan di masing-masing kelompok saling berpartisipasi ya, saling kerjasama. Ya, Oke, Bu. jadi Ya, Bu. mulai. Bu. Dari kelompok 1 silakan dikerjakan, dikerjakan itu di apa? eh Soalnya kelompok 2 silakan dikerjakan dan kelompok 3. Ya, Bu. Udah ya, kelompok 1, kelompok 2. Ada yang belum dipahami dari apa? Dari soal yang Ibu berikan? Dari permasalahan diskusi yang Ibu berikan ada yang belum dipahami kelompok 1, 2? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Siap, Bu. paham. Paham. Oke. Bagaimana diskusinya? Aman? Aman, Bu. Aman, Aman, Bu. Bu. Jadi masing-masing kelompok diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 Ibu sudah berikan beberapa setiap kelompok itu ada 1 pertanyaan. Begitupun kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok 1? Ya, Kelompok Bu. 1, kelompok 2? Sudah? Telah Tara, Bu. dikerjakan, Bu. Ya. Tara, Bu. Oke, silakan. Kelompok mana yang sudah selesai? Ayo. Kelompok 1 atau kelompok 2? Rosmawati sudah selesai? Ya, Bu. Oke, silakan. Jadi pertanyaan dari kelompok berapa ini? Kelompok 2? Kelompok 2 ya? Kelompok 1? Diulangi pertanyaan dari kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 itu bagaimana kita menyikapi kehilangan. Misalnya orang yang kita sayangi adalah misalnya orang tua. Bagaimana sikap
sabar kita atau bagaimana kita menyikapinya dengan sikap sabar tersebut? Apa yang harus kita tunjukkan? Bagaimana? Mana kelompok satu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami atas masalah yang telah kami pecahkan. Jelas Ibu kalau sudah kehilangan itu dia. Nah, dan dalam Islam, kehilangan orang yang disayangi adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim dianjurkan untuk bersabar dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar Iya. berarti menerima takdir dengan hati yang tenang dan tidak berkeluh kesah berlebihan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. Jadi itu ya dari Ya, Bu. kelompok satu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada Ada? dari kelompok Oke. 2. Oh iya, Ya, Cynthia. Ya. terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan untuk benar yang dikatakan oleh kelompok 1 karena hal ini sangat penting pada materi ini. Kenapa musibah seharusnya tidak membuat seseorang larut dalam kesedihan? Ya, jadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat untuk lebih bersabar. Selain itu, kita bisa mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un untuk menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah maka akan kembali kepadanya. Kita seorang muslim mengalami kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, penting untuk memahami bahwa ujian tersebut adalah bagian dari ketetapan Allah yang dapat dihadapi dengan usaha, sabar, serta tawakal. Misalnya meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggapan dari kami kelompok 2, Bu. Terima kasih. Iya, jadi itu adalah tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Iya. Apa Ya, benar yang Bu. dikatakan? Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Atau kelompok 3 dulu? Sudah Kelompok siap? 3 Mana dulu, Bu. kelompok? Oke, Kelompok 3 kelompok sudah 3. siap. Oke. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai ketua kelompok yang dipercaya oleh teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami. Nah, di sini dengan pertanyaan bagaimana sikap sabar ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, setelah kami berdiskusi, kami menanggapi bahwa sabar itu dapat membantu seseorang fokus pada solusi, bukan masalah, mengalami tindakan yang tepat. Pahala itu di akhirat. Ujian ekonomi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala jika dihadapi dengan sabar. Begitu dari kami, Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya dulu dari kelompok 2 mana? Oke. Baik ya, sangat bagus sekali itu apa? Jawaban dari kelompok 2. Yang terakhir adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3. Sudah siap? Kelompok 3 dari Sudah, Bu. Kami kelompok 3 tadi. kelompok 3 ya, sudah Iya, selesai. Oke, iya. kelompok 2. Oke, terakhir ya, kelompok 2 dari apa? Ketuanya adalah Cynthia. Oke. Silakan Cynthia. Iya. Jadi kalau di kami itu, Bu, berdasarkan hasil diskusi kami, bahwa penting untuk kita menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari. Tidak bisa dipungkiri, kita itu pasti akan seperti ujian ataupun musibah. Contohnya saja, ini baru-baru ada kejadian banjir di Gorontalo, wabil khusus di Paguat. Jadi kita sebagai umat manusia itu harus bisa menerima dengan lapang dada atas ketetapan Allah, tapi kita harus mencari solusi agar bagaimana caranya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tetapi apabila kita sudah menerimanya, maka kita harus lapang dada untuk sabar menghadapi ujian dan musibah yang dialami oleh setiap insan. Terima kasih, Bu. Ya, jadi itu ya
eh, dari kelompok 3. Eh, kelompok, oke, jadi sudah selesai dari pemaparan dari setiap kelompok atau masing-masing kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Eh, dengan berbagai apa pemecahan masalah atau solusi bagaimana kelompok 1 apa memberikan pendapat atau hasil diskusinya, bagaimana mereka memecahkan masalah misalnya dari kelompok ini kelompok 3 itu. Ibu sangat prihatin ya karena memang eh, kejadiannya itu semalam ya dari Iya, Bu. ini dari apa Iya, Bu. saudari ini saudari Cynthia karena hujan lebat juga sehingga Ya, menyebabkan apa? Iya. banjir. Sehingga Banjir. ah, bagaimana sikap sabar atau bagaimana kita menghadapi ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Allah. Allah Subhanahu Allah. wa Ta'ala. wa ta'ala. Seperti Allah Ta'ala. yang ada di dalam kandungan tadi yang disebutkan oleh kelompok 1, ya kan? Kelompok 1 menyebutkan bahwa ada di dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. 155 dan 106. 7 sampai 100. 155 dan 156 tadi yang disebutkan oleh kelompok 1. Jadi ini ya Ibu screen di mana surat Al-Baqarah yang terdapat di dalam apa materi yang dibahas oleh kelompok 1. Ada? Bisa? Belum, Bu. Bisa dilihat? Ada, Bu. Oke. Oh, Ini ya. sudah ada. Nah, di sini ada kandungan surat atau ayat yang terdapat di dalam apa materi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Di mana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ada yang bisa baca surat ini? Ayat Saya, ini Bu. ada siapa? Saya, Bu. Oke, Hairul ya, Saya, silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم ولنبلوكم بشيء بالخوف Subhanallah. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sudah, Bu. Baik, Sadaqallahul Azim. Jadi itu ya, eh di mana terdapat kandungan surah dari Al-Baqarah ayat 155 dan 156 itu di mana Allah menjelaskan bahwa ujian hidup itu datangnya dari berbagai bentuk, maupun itu harta atau jiwa atau usaha yang Allah berikan kepada setiap manusia. Oke, jadi Allah menguji sejauh mana manusia memahami makna keimanan atau ketakwaan, kesabaran dari setiap manusia. Ya. Jadi, Ibu apa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa misalnya ini ya di dalam dunia karir, ini kan anak-anak sementara menghadapi apa namanya masa depan, bagaimana masa depan kalian, ya kan? Ya, Bu. Jadi ada pepatah yang mengatakan di mana eh, kesabaran itu adalah kunci daripada Kesuksesan. 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 Ada yang tahu? Oke, jadi kesabaran itu adalah kunci daripada kesuksesan. Sehingga dengan kesabaran kita itu berusaha untuk tetap apa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sikap sabar bahwa ujian dan hidup atau ujian atau musibah yang diberikan Allah itu akan memberikan ketaatan, keimanan atau kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Ta'ala. Oke, dengan apa tadi? Mengucapkan ketika kita mendapatkan musibah, yaitu dengan mengucapkan apa?
Tentang Lillahi wa inna ilaihi Inna ilaihi rajiun. Oke, jadi apa? Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai ya dari kelompok Ya, Bu. 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi sudah memaparkan apa hasil presentasinya. Oke, karena ketiga kelompok ini sudah selesai memaparkan materinya, maka diskusinya pada hari ini telah selesai ya. Ya, Ya, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, jadi ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti dari materi tadi yang Ibu berikan? Ada Ibu. Ada yang belum dimengerti? Atau sudah paham Ada. semua? Sudah paham, Sudah Bu. paham. Ya, Irfan. Iya, silakan. Irfan, apa yang pertanyakan? Iya Bu, saya mau bertanya bagaimana misalkan apabila kita dalam situasi atau kondisi kehilangan pekerjaan, sementara kita Bu harus memenuhi kebutuhan setiap hari. Begitu Bu. Iya, jadi nah Irfan ini mempertanyakan bagaimana jika ketika kita kehilangan pekerjaan, kemudian solusi apa yang harus kita lakukan sementara itu kita butuh. Iya Bu. Misalnya, eh Ibu berikan contoh terdekat ya. Ini kan pekerjaan, masalah pekerjaan. eh Bisa kita mencari apa pekerjaan yang kecil misalnya dari faktor dukungan apa teman atau dari segi apa kebutuhan yang kita prioritaskan misalnya dari makanan, dari pakaian atau dari tempat tinggal itu bisa kita minta dukungan dari kerabat atau teman misalnya atau dari keluarga kita. Nah, dengan begitu, walaupun kita sudah kehilangan pekerjaan, meskipun itu pekerjaan sudah sangat besar ya, misalnya kita bisa mencarinya mencarinya kembali, misalnya dari kerabat atau dari teman atau dari keluarga, meskipun pekerjaan itu tidak seberapa besar. Iya, nah Irfan, paham? Paham Bagaimana? Bu. Ada tambahan, Bu? Boleh ada Ya, tambahan, Bu? ya, iya, Saudara Adlin, apa Saudara Adlin? Silakan. Ya, saya bisa menambahkan, Bu. Kalau menurut Ya. saya, kita kehilangan pekerjaan itu, pas pekerjaan itu kita memang butuhkan, kita yang pertama kita harus lalui itu kita harus berdoa, bertawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ketabahan kita, kesabaran kita dibukakan pintu hati dari orang-orang yang bisa membantu kita. Insya Allah dengan doa dan ikhtiar kita, tawakal kita itu pasti Allah membukakan hati salah seorang yang bisa memberikan rezeki Iya, atau benar sekali. pekerjaan melalui orang itu. Seperti itu mungkin, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih Saudara Adlin ya. Baik ya, benar teman-teman bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Saudara Adlin itu sangat benar. Jadi apa dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, tanggapan terakhir dari Saudari Adlin itu menandakan bahwa pada hari ini kita selesaikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Eh, jadi Ibu akan memberikan kepada kalian tugas ya. ya Eh, Bu. Tugas Ibu sudah berikan di grup kelas kalian masing-masing. Itu ada LKPD yang akan kalian apa? Yang akan kalian kerjakan. Nanti silakan kalian cek di grup kelas sampai di rumah dilihat kembali tugasnya. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Dengar? Ya Bu. Bu. Ya, Bu. Oke.
Sama cari Ibu jaringan wifi. sudah berikan di apa di grup kelas kalian. Jadi tugasnya Ibu kumpul pada pertemuan berikutnya. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan itu tugas ya, harus dikerjakan ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Iya. Ibu belum dengar ini, baru sebagian yang ini, atau tidak kesampaian itu ini tugasnya. Sampai, Bu. Ada. Oke, jadi nanti materinya, tugasnya Ibu kumpul pada pertemuan berikutnya. Baik, dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, itulah hasil peer teaching dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.